Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter Indonesia, jaya terus petani sawit Indonesia. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan coba menjawab salah satu pertanyaan dari teman saya, yaitu Bapak Abdul Gopar, yang menanyakan kepada saya tentang penyemprotan secara total di kebun kelapa sawit berpengaruh atau tidaknya ke pertumbuhan kelapa sawit tersebut. Dan di video ini saya akan coba untuk menjelaskan dan membahasnya. Namun alangkah baiknya sebelum kita lanjut ke pembahasannya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share sebagai dukungan kepada channel ini agar channel ini bisa semakin berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi teman-teman petani sawit semua. Oke lah teman-teman, kita lanjut saja ke videonya. Lanjut. Baiklah teman-teman, seperti di video awal tadi saya akan membahas tentang penyemprotan secara total di kebun kelapa sawit yang ditanyakan oleh teman kita, yaitu Bapak Abdul Gopar. Dan di video ini saya akan coba untuk menjelaskannya. Sebenarnya emang kebun kelapa sawit memerlukan kebersihan, yaitu tentang gurma pengganggu dari aktivitas pertumbuhan sawit tersebut. Namun bila dilakukan terus-menerus penyemprotan secara total, itu akan berakibat gersangnya tanah tersebut, sehingga unsur hara yang akan diserap oleh akar kelapa sawit tidak akan maksimal penyerapannya dikarenakan gersangnya tanahnya tersebut. Karena kelapa sawit memerlukan kelembapan tanah yang cukup agar ketika suatu hari kita melakukan pemupukan, pupuk yang kita taburkan bisa terserap oleh akar kelapa sawit tersebut dengan maksimal. Maka dari itu penyemprotan secara total menurut saya itu salah, karena saya sudah meneliti dari beberapa kebun, baik itu kebun milik petani swadaya maupun kebun perusahaan, yang melakukan penyemprotan secara total dengan yang tidak, perbandingan pertumbuhan sawitnya sangat jauh berbeda teman-teman. Dan ada 3 keunggulan bila kita tidak menyemprot total di kebun kelapa sawit kita, yaitu yang pertama, kita bisa menghemat biaya untuk membeli pestisida tersebut. Dan keuntungan yang kedua yaitu kita bisa menghemat tenaga untuk penyemprotannya. Dan yang ketiga, kita bisa menjaga kelembapan tanah di sekitar kebun kelapa sawit kita teman-teman. Oleh karena itu, buat apa kita menyemprot secara total kalau akan berakibat fatal ke depannya nanti. Dan untuk gulma yang lunak, yang mudah mati, buat apa kita semprot? Cukup dibiarkan saja, toh suatu saat juga sewaktu kita melakukan pemupukan, gulma itu akan mati terkena pupuk teman-teman. Cukup kita membuang gulma yang mungkin suatu saat akan besar, seperti anak-anakan kayu atau kayu-kayu yang mudah besar, yang akan mungkin mengganggu pertumbuhan sawitnya tersebut. Jadi menurut saya untuk gulma yang lunak sebaiknya dibiarkan saja, karena itu akan bisa melembabkan tanah di sekitar kebun kelapa sawitnya teman-teman. Toh itu juga tidak akan mengganggu pertumbuhan kelapa sawit dan tidak mengganggu aktivitas kita dalam bekerja di kebun kelapa sawit tersebut. Jadi cukup dibiarkan saja. Yang cukup kita bersihkan yaitu piringan atau bokor yang di bawah pohon kelapa sawit, itu kita perlu dibersihkan agar kita mempermudah untuk pengambilan brondolnya bila ada waktu kita pemanenannya nanti. Dan untuk di pasar mati
itu cukup dibiarkan saja, mungkin yang dibuang hanya anak-anakan kayunya saja ya teman-teman. Begitu juga untuk di pasar pikul itu, bila kita sering melewati jalan itu mungkin suatu saat pun itu akan mati juga teman-teman, karena terinjak oleh kita juga. Buat teman-teman, bila ada yang ingin ditanyakan tentang kelapa sawit, baik itu dari budidaya atau yang lainnya, silahkan komen di kolom komentar ya teman-teman. Insya Allah nanti bisa saya jawab dan saya jelaskan gimana solusinya. Oke lah, baik teman-teman, mungkin segitu penjelasan dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami. Maju terus petani sawit Indonesia, jaya terus petani sawit kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.